Dari sejarah Eyang Suro sampai terus menerus sampai sekarang, sejarah Pak Hardjo Utomo, sejarah tokoh-tokoh yang di PSHT ini, memang harus ada yang berani mengungkap yang sebenarnya. Kenapa? Karena memang ada pendangkalan-pendangkalan sejarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini, dengan munculnya sinar matahari dengan terang, semoga hati kita seterang cahaya matahari yang bisa menyinari seluruh dunia. Matahari ini sangat bijak, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang hidup di dunia ini, dari manusia, dari para hewan, tanaman-tanaman, semua disinari. Semua disinari, alhamdulillah. Dan ada daerah-daerah tertentu, negara-negara tertentu yang tidak banyak mendapatkan sinar dari matahari ini. Saudara-saudaraku semuanya, kita ini sebagai insan SH, jangan berharap bahwa orang yang tergabung di dalam SH ini akan mendapatkan sinar dari cahaya dirinya sendiri, karena memang kemungkinan tidak mau memahami, atau mungkin karena kepentingan dirinya untuk tidak mau disinari, ataupun mungkin karena sesuatu hal yang di dalam dirinya tidak bisa mengeluarkan sinar cahaya terhadap dirinya itu sendiri. Saudara-saudaraku semuanya, akhir-akhir ini semakin dan mulainya orang mau menampakkan dirinya, dan mulainya para terah-terah SH ingin memberitakan yang sebenarnya tentang sejarah. Dari sejarah Eyang Suro sampai terus menerus sampai sekarang, sejarah Pak Hardjo Utomo, sejarah tokoh-tokoh yang di PSHT ini, memang harus ada yang berani mengungkap yang sebenarnya. Kenapa? Karena memang ada pendangkalan-pendangkalan sejarah tentang buku-buku yang diciptakan, dikarang oleh beberapa orang yang karangan-karangan ini banyak menutupi, banyak mengubur tokoh-tokoh yang seakan tokoh-tokoh itu tidak ada. Ini memang terjadi di tubuh PSHT ini. Saudara-saudaraku semuanya, saya beranggapan bahwa seluruh organisasi dari Trah Eyang Suro, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya dengan mendirikan beberapa organisasi, ini saat sekarang ini ingin memunculkan sejarah yang sebenarnya. Tetapi saya melihat memang ada perlawanan-perlawanan. Yang perlawanan itu dibangun sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti tentang sejarah tokoh-tokoh itu, dan akan mengaburkan tokoh-tokoh itu. Ada gerakan yang ingin membangun bahwa tokoh itu semua orang Madiun. Tokoh PSHT, tokoh SH, semua akan selain orang Madiun tidak ada yang menjadi tokoh di dalam SH atau PSHT ini. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena saat sekarang dari berbagai trah sudah memunculkan sejarah yang sebenarnya, kemudian
ditolak oleh orang-orang yang mengaku PSHT yang berpusat di Madiun ini. Dan seakan-akan tokoh itu semua dari Madiun, tidak ada tokoh selain orang Madiun. Ini sangat berbahaya karena pasti akan timbul pertentangan di antara trah-trah SH itu sendiri. Saudara-saudaraku semuanya, saya di Embeleng ini mencoba masuk menjerumuskan diri, bahasanya menjerumuskan diri kepada grup-grup mereka. Contoh, saya masuk ke dalam grup Facebook, grup PSHT sedunia, kemudian grup keluarga besar PSHT, dan ternyata setelah saya masuk kurang lebih itu 7 bulan, apapun informasi kebenaran ini bagi kelompok kudeta ini, bagi kelompok yang mengatasnamakan Pusat Madiun ini, pasti adanya mencaci maki, menghina, merendahkan. Ini pekerjaan, dan misuh-misuh itu adalah merupakan hal yang biasa yang diciptakan oleh mereka-mereka ini. Dari berita-berita tentang JJ08, kemudian PSHT abal-abal, PSHT plus lukisan, PSHT Pusat Prambanan, PSHT Pusat Magetan, PSHT Pusat Depok, semua dimunculkan untuk bahan hinaan-hinaan. Semua dibangun oleh mereka menjadi bahan hinaan, menjadi bahan bulian, menjadi bahan caci maki, menjadikan bahan misuh-misuh. Dan seakan-akan mereka itu benar sendiri, mengerti sejarah sendiri. Padahal kalau saya lihat, sebenarnya mereka-mereka itu orang yang blank tentang sejarah. Dan ini didukung oleh tokohnya, kadang-kadang didukung oleh tokohnya yang memang sengaja ingin membuang tokoh-tokoh yang selain dari Madiun ini. Saudara-saudaraku semuanya, marilah kita berhati-hati. Saya mengajak kepada seluruh trah SH di bawah Eyang Suro Diwiryo, kemudian Pak Harjo Utomo, kemudian sampai yang terakhir Mas Imam, Mas Tarmaji. Kita harus berbesar hati memang. Kita tidak perlu menanggapi cacian mereka, tidak perlu tersinggung karena hinaan mereka, karena itu memang sudah dibangun oleh buser-buser tokoh ini, dibangun sedemikian rupa. Karena selama ini tokoh-tokoh sentralnya itu tidak ada yang berbicara melalui media atau apapun untuk mengingatkan para pengikut-pengikutnya ini. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita semua buka tentang sejarah Eyang Suro sampai sekarang berdirinya beberapa trah yang ada di SH ini, untuk membuka sejarah yang sebenarnya. Kalau saya pribadi, kalau ada trah SH, karena itu adalah juga saudara saya, ada yang membuka tentang sejarah, maka saya akan menjadikan perbandingan. Kan berita sejarah yang ditulis oleh saudara-saudara saya trah SH itu akan menjadikan perbandingan, kemudian kita bisa simpulkan, kemudian kita bisa menemukan tokoh-tokoh yang memang masih hidup, kemudian kita akan menyingkronkan sejarah-sejarah itu dengan kebenaran-kebenaran yang nyata. Bukan untuk mengubur sejarah, bukan untuk mengubur tokoh-tokoh di luar Madiun ini. Jadi ini adalah trik mereka untuk berkuasa, trik mereka seakan-akan manusia yang ada di Indonesia ini hanya Madiun. Selain itu tidak ada. Trik mereka ini sangat luar biasa dahsyatnya. Padahal kita tahu bahwa terutama di Solo Raya ini berawal dulu dari latihan di keraton di Stinggil. Ini tahun berapa? Ini tokoh-tokohnya juga sudah mulai berbicara sendiri. Karena apa? Para tokoh-tokoh senior yang ada di Solo Raya ini sudah mulai gerah dengan perilaku-perilaku
serbuan-serbuan, saling menganiaya di antara sesama saudaranya, maka semakin lama semakin gerah kemudian akan bermunculan untuk menyatukan PSHT di Solo Raya ini. Saudara-saudaraku semuanya, mari kita berpikir jernih, mari kita berpikir juga memakai logika, dan kita harus membuka sejarah yang sebenarnya. Walaupun mereka itu membuli, yang terakhir adalah tentang porong. Mereka membuat berita-berita bulian yang sangat luar biasa dahsyatnya, tapi menurut saya itu adalah para lisan rusak yang tidak mau berbuat baik. Saudara-saudaraku semuanya, ini kenapa saya sendiri sudah menyatakan diri tidak akan mau lagi berkomentar ataupun membuat status di grup-grup Facebook yang dibangun oleh PSHT sedunia dan keluarga besar PSHT, karena di situ isinya hanya caci maki, hinaan, merendahkan martabat orang lain, dan itu saya sengaja masuk di situ supaya saya tahu orang-orang yang memang pekerjaannya seperti itu. Saudara-saudaraku semuanya, saya berharap kepada saudara-saudaraku semuanya untuk memperbaiki hati. Salah satu hal yang harus kita lakukan adalah keluar dari perdebatan, keluar dari grup Facebook perdebatan itu. Kalau seandainya tidak keluar, tetap diam, tidak perlu membuat status apapun, karena Anda membuat status apapun tentang kebenaran, pasti dicaci maki oleh kelompok kudeta ini. Pasti, tidak ada satupun status kebaikan yang tidak dicaci maki. Pasti dicaci maki, misuh-misuh, menghina, merendahkan, itu sudah pekerjaan. Kemudian membuat status-status provokator, yang dibangun oleh mereka memang sangat luar biasa, dan bahkan sampai mengarah ke dalam pelanggaran hukum IT. Kalau kita tahu seperti itu, maka seyogianya saudara-saudaraku semuanya tidak perlu komentar. Kalau seandainya masih ada di dalam grup itu untuk nge-share kebaikan, silahkan menge-share kebaikan, silahkan menge-share sejarah tentang kebenaran-kebenaran ini. Tetapi bila ada cacian, ada hinaan, ada perlawanan, menurut saya lebih baik tidak usah ditanggapi, karena akan menjadikan perdebatan. Kalau kita berbicara dengan kerbau, lebih baik kita menghindar, karena kerbau itu tidak bisa berpikir, karena kerbau hanya besarnya saja, tapi pikirannya adalah kopong. Saudara-saudaraku semuanya, dan termasuk dari grup-grup WA pun, saya ada di dalamnya, dan saya tidak akan komentar. Karena komentar untuk apa? Karena setiap hari mencaci maki, setiap hari merendahkan martabat orang lain, setiap hari menghina, untuk apa kita harus tanggapin? Maka dari itu kita lebih baik menyudahi tentang perdebatan-perdebatan ini, karena memang tidak ada manfaatnya, tapi justru merusak hati kalian itu sendiri. Apapun perlawanan yang kalian lakukan pasti akan dibantah oleh kelompok-kelompok kudeta ini, karena memang kepentingan kekuasaan, kepentingan kelompok, dan kepentingan daerah. Inilah, marilah kita saudaraku semuanya, bahwa kita mengingat bahwa bunga teratai ditanam di Madiun juga hidup, ditanam di Solo juga hidup, ditanam di Kalimantan juga hidup, ditanam di Sumatera juga hidup, bahkan ditanam di negara lain, di luar negeri juga hidup. Jangan menganggap bahwa bunga teratai ini hanya bisa ditanam di Madiun. Jangan menganggap bahwa bunga teratai ini hanya bisa berkembang, mengeluarkan bunganya di Madiun. Tapi bunga Esa Teratai bisa hidup di mana saja di seluruh dunia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.